Halo, ketemu lagi dengan CMC Caring Mom Community. Channel ini buat ngobrolin berbagai hal dan tentu berbagi solusi. Sahabat CMC, apa kabar? Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tentu jangan lupa bahwa kita harus mensyukuri kesehatan kita hari ini. Ketika kita sehat, kita bisa berbagi manfaat. Hari ini saya ketemu dengan seseorang yang luar biasa. Kita selalu ingat seseorang yang luar biasa akan memberikan energi positif yang luar biasa. Beliau ini seorang pendidik, entrepreneur, praktisi bisnis yang luar biasa, dan yang bagi saya istimewa adalah beliau seorang ibu yang hebat. Ibu Insinyur Herawati Widodo, Magister Manajemen. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat. Saya agak susah kalau harus panggil Bu. Ya, kita kan masih muda, 17 betul, tahun. Ya. Ya. Selain itu karena kita berteman dari masih usianya relatif muda. Ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Mas Fit sehat? Sehat. Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat semua. Oke. Hari ini CMC dengan narasumber yang luar biasa, kita akan berbicara tentang ketahanan keluarga. Mbak Hera, kalau kita ngelihat situasi dan kondisi saat ini, terpaparnya keluarga atas sosial media yang simpang siurnya nggak karuan, trafficnya luar biasa, kita kadang-kadang tidak bisa meluangkan waktu untuk memilih mana yang boleh masuk dan mana yang tidak, sehingga ini seringkali mendistrak nilai-nilai yang sebenarnya dibangun di dalam keluarga. Yang ingin kami tanyakan untuk nanti bisa kita berbagi dengan keluarga-keluarga di luar sana, bagaimana Mbak Hera dan Mas Fit membangun ketahanan keluarga. Baik, terima kasih Mbak April. Yang namanya ketahanan keluarga itu kan kondisi dinamis. Iya. Dan kondisi dinamis itu kalau zaman kita masih kecil dulu, perubahannya tidak begitu cepat. Beda dengan sekarang yang perubahan sangat-sangat dipercepat. Dan kalau kepribadian anak untuk membangun ketahanan keluarga itu kan dipengaruhi oleh dua, satu dari keluarga, satu dari lingkungan. Kalau zaman kita kecil mungkin keluarga masih lebih besar pengaruhnya dibandingkan lingkungan. Iya, betul. Tetapi era sekarang lingkungan yang lebih banyak berpengaruh. Nah, otomatis nilai-nilai dasar yang harus kita tanamkan kepada mereka, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu jelas. Dan sebetulnya lebih banyak yang boleh. Iya. Hanya beberapa hal yang itu menjadi dasar saja supaya mereka bisa mensort apa-apa yang harus atau boleh masuk. Nah, karena dalam berproses itu kita juga harus sering komunikasi, sering mendengarkan. Jadi ini kelemahan kita sebagai ibu-ibu, merasa sok sibuk sehingga tidak sempat mendengarkan cerita anak-anak kita. Jadi kalau pulang sekolah, kita itu hanya kayak jadi ibu yang melayani mereka, bukan ibu yang mendengarkan mereka. Padahal mereka itu butuh masukan-masukan dari kita. Jadi anak juga diberitahu bahwa ibunya juga punya sifat, bapaknya punya sifat, kakaknya juga punya sifat atau adiknya punya sifat. Artinya masing-masing karakter itu harus dibentuk menurut dirinya sendiri. Bukan dijadikan seperti bapaknya, dijadikan seperti ibunya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita lihat di pola pengasuhan sekarang, orang tua cenderung memaksa anaknya seperti beliau. Padahal sebetulnya dia nggak suka. Nah, akhirnya dia mencari sendiri pola-pola yang dalam tanda petik kalau di medsos itu, kita mencari sesuatu yang bagus, tapi selalu diselipi hal-hal yang tidak selalu cocok dengan yang kita butuhkan. Sekali kita melesat keluar, maka kita akan dikirimi hal yang seperti itu terus-menerus. Karena algoritmanya memang seperti itu. Jadi udah robotiknya seperti itu. Betul. Sehingga kalau kita menikmati hal-hal yang kebetulan negatif, nah itu akan masuknya lebih banyak. Sehingga kata kuncinya kita mau nggak mendengarkan. Kata kunci dari membangun ketahanan keluarga adalah mendengarkan. Mendengarkan. Menjadi bagian dari komunikasi terpenting ya. Iya. Saya juga menggarisbawahi bahwa peran lingkungan itu termasuk di dalamnya adalah sosial media. Betul. Yang masuk kapanpun ke dalam diri anak-anak ataupun keluarga. Dimanapun, bisa di kamar,
Kalau dulu kita jam 12 TV langsung keluar semutnya, nyiur melambai, selesai. Tapi sekarang 24 jam mereka bisa mengakses, bahkan posisi dimanapun. Nah ini ternyata memang persiapan untuk infrastruktur komunikasi itu lebih cepat dibandingkan persiapan mental. Betul. Infrastruktur bagi membangun ketahanan keluarga itu jauh lebih tidak siap. Ya, betul ya. Jadi bagaimana kemudian merealisasikan konsep bahwa orang tua harus mendengarkan anak itu secara konkret, mengingat bahwa misalnya Mbak Hera sendiri adalah seorang businesswoman, kemudian juga pengajar, Mas Wi juga demikian padat kesibukannya. Bagaimana kemudian hal itu diimplementasikan? Baik, mungkin orang melihat saya itu sibuk, padahal saya itu penganggur. Ya, artinya kita itu kan sebetulnya ada yang namanya prioritas. Ya. Nah, prioritas itu siapa? Misalnya kalau di dalam keluarga ya, secara perseorangan prioritas itu kan sebetulnya hanya satu suami. Kebetulan saya masih punya ibu ya, 2 ibu saya, baru yang ketiga anak-anak. Sebetulnya prioritas kita kan cuma 3 itu. Yang mengatakan kita itu sibuk atau yang menyuruh kita sibuk ya siapa? Oh, kita itu pegang 3 ini aja sudah dianggap cukup, dan itu sudah dicatat pahala semua. Jadi artinya pada saat orang menganggap kita sibuk, padahal saya tuh masih menganggap sangat-sangat longgar waktunya. Yeah. Sehingga kalau untuk anak-anak, untuk bapak atau untuk ibu saya itu kayaknya masih selalu ada waktu, kecuali kita memang sudah janjian, dan itu pun tidak lama dan tidak sering. Jadi lebih banyak longgarnya. Ya. Oke. Jadi prioritas menjadi penting. Ya. Kemudian yang pertama adalah pengaturan waktu, ini kunci. Ya. Dan mendengarkan itu adalah bagian dari kegiatan yang menyenangkan. Komunikasi dengan orang-orang terdekat itu adalah yang utama dan harus selalu mendapatkan porsi waktu yang besar. Iya, kadang-kadang anak kita sudah gede, ya. Dia posisi di tempat tidur ya kita nemenin tidur sambil cerita-cerita aja. Dia capek habis pergi, kita nguyel-nguyel sambil dia cerita. Yang agak sulit dipahami ya Mbak, saat ini semua orang kan mengejar bagaimana kemudian bisa eksis di luar, sementara sukses juga di dalam. Artinya membangun keluarga juga berhasil, bahagia dan sukses, anak-anak terdidik, suami juga memiliki karir yang baik, dan si ibu juga memiliki eksistensi yang cukup, sementara dari luar pun memerlukan pengakuan dari para pihak. Dan bagaimana kemudian ini bisa dilakukan oleh seorang Mbak Hera yang tadi mengatakan bahwa prioritasnya hanya 3, tapi kemudian yang dilihat orang di luar pun begitu sukses gitu. Apa kuncinya? Ini pasti bukan sesuatu yang biasa kan? Ya, baik, mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Misalnya hubungan kita dengan bapak, yang tidak bisa diwakilkan orang lain itu apa? Misalnya nomor 1 ya, urusan ranjang, itu kan nggak bisa diwakilkan orang lain. 1 itu. Yang kedua mungkin mendengarkan beliau cerita. Selain itu kan sudah nggak ada masalah. Ya. Kemudian juga anak-anak, yang kita wajib itu apa? Ya, misalnya, menyiapkan makanan itu penting. Apakah memang benar-benar penting? Apakah tidak bisa diwakilkan orang lain? Okay. Nah, sehingga kadang-kadang kita itu menyibukkan diri yang memang sebetulnya bisa kita wakilkan. Kita harus bisa apa-apa. Pekerjaan kasar bisa, pekerjaan halus siap, pekerjaan pinter canggih, kan itu harusnya. Tetapi pada saat kita itu semua maunya sempurna, itulah masalahnya. Ya, jadi saya cerita sedikit, saya pernah punya pembantu yang kebetulan tremor. Jadi saya udah beli gelas cantik-cantik gitu ya, gelas kaki yang indah-indah, habis karena selalu pecah. Akhirnya saya mengalah, semua perlengkapan makan saya adalah dari Milamin. Dan itu bertahan 17 tahun sampai dia menikah. Ya, jadi sampai orang-orang di sekitar saya mengatakan, kok malah ngalah sama pembantu. Saya bilang, lah kalau saya nggak punya pembantu lebih repot. Ya, semua saya bisa ngepel, bisa ini, dan lebih bagus dari dia. Tetapi kalau itu saya kerjakan semua, energi saya habis. Makanya kalau ngumpul dengan anak suami, saya selalu tanya, pengen makan apa? Ya, makanan udah disiapkan, tetapi
kadang-kadang mereka pilih apa, ya udah beli saja kan selesai. Jadi jangan sampai anak sama bapak ngumpul, kita sibuk masak, kita sibuk nyapu, kita sibuk ini. Ya udahlah, kita mending yang ngumpul-ngumpul cerita-cerita, itu jauh lebih ya quality time lah. Iya, iya, betul. Dan juga ini yang kadang-kadang penting, yang namanya me time itu berarti sendiri, itu juga menurut saya salah. Me time itu ya kita. Iya. Ya, kita itu bisa bertumbuh, bisa berkembang kalau ada orang lain. Kalau kita sendiri itu nggak mungkin bisa tumbuh. Nah, artinya apa? Kita mulai dari dalam dulu, nuclear family kita. Nah, kalau masih punya waktu, silahkan keluar. Ya, tetapi yang inti-inti tadi, karena kalau misalnya kita jadi orang tua kemudian 24 jam di rumah, ya ternyata anak-anak juga bosen juga gitu. Betul. Jadi terutama ketika anak-anak besar ya. iya, Kita kemudian akan merasa sendiri dan lain sebagainya. iya. Makanya kita punya banyak tim yang kita bisa ngobrol kemana-mana. Sederhana dan surprise buat saya. Jadi manajemen mengelola keluarga itu penting. Iya. Dan di dalam manajemen sesuatu yang kompromistis itu juga penting. Betul. Dalam manajemen ada pendelegasian, itu sangat penting karena memang tidak semua hal bisa dilakukan sendiri. Iya. Namun harus tetap cerdas memilah mana yang bisa didelegasikan, mana yang harus dilakukan Betul, sendiri. betul. Sehingga waktu yang 24 jam bisa kita bagi-bagi untuk berbagai hal dan eksistensi ataupun kemanfaatan kita di luar keluarga tetap bisa kita lakukan. Ya, jadi mungkin sekilas saya kan kebetulan ada pekerjaan di rumah ya, kita ada toko, ada ini. Tetapi saya selalu bilang ke pegawai saya, kalau pas ada bapak di rumah, jangan ngajak ngobrol ibu untuk urusan pekerjaan. Sehingga kalau mereka butuh, dia WA, Bu, ini gimana? Ya. Nah, bentar, nanti ibu kalau udah bapak longgar, saya panggil. Nah, itu sehingga kalau ada bapak kesannya ibunya itu penganggur. Itu saya kira juga akhirnya membuat beliau tuh nyaman. Iya. Nah, seperti misalnya saya pas ada acara seperti ini, HP saya selalu dipegang oleh orang lain. Jadi saya ngisi pelatihan, nanti kalau misalnya itu memang bapak telepon penting, saya sedang ngajar pun saya cut. Ya, sebentar saya harus jawab dulu. Meskipun kalau ada hal-hal yang penting saya sudah sampaikan dulu, saya kebetulan ada acara ini dan lain sebagainya. Jadi satu tuh yang penting niat. Ya. Ternyata banyak orang yang nggak tahu niat berkeluarga itu apa. Ya, kita kan mau cari pahala yang paling mudah, paling murah. Itu kan membuat rumah tangga, membina keluarga itu pahala semua. Kalau kita niatkan yang benar. 24 jam isinya pahala semua. 24 jam pahala dan murah, mudah. Kenapa orang cari yang di luar yang susah-susah? Apalagi ibu-ibu, siapa yang nyuruh kerja di luar? Tapi kenapa kita tidak terima, tidak boleh kerja di luar, kan salah. Harusnya kalau kita nggak boleh kerja di luar kan alhamdulillah gitu loh. Jadi kan kebalik-balik gitu loh. Ini nih yang pertama niat. Kemudian yang kedua itu komunikasi tadi. Bagaimana kita menjalin komunikasi. Nah itu 24 jam dikurangi tidur 8 jam. Kita akan berkomunikasi. Sehingga masalah, hampir semua masalah rumah tangga ataupun organisasi apapun ternyata komunikasi. Ya. Kemudian yang ketiga manajemen tadi, bagaimana manajemen diri, bagaimana manajemen interaksinya, bagaimana manajemen organisasi yang besar, dan manajemen citra tadi yang dianggap sibuk, dianggap hebat, padahal ya biasa-biasa saja gitu. Padahal mengakunya pengangguran ya. Iya, kita kan orang nggak punya kerjaan, wanita panggilan ya, dipanggil ke sana kemari. Itu kan karena kita merasa rumah sudah cukup. Ya, untuk pekerjaan misalnya yang wirausaha juga anak-anak sudah bisa didelegasikan semua. Saya nggak pernah pegang uang, saya nggak pernah pegang catatan, ya. Jadi sudah kita bagi-bagi semua. Jadi kalau Mbak tolong transfer, ya udah mbak-mbaknya aja. Iya. Jadi kalau ditanya Ibu punya uang berapa, ya yang tahu malah Anda, saya nggak tahu punya uang berapa gitu kan. Jadi kita memberi kepercayaan ke orang lain dan akhirnya kita itu apa ya, rahasianya hanya setubuh kita aja. Nggak ada rahasia di tempat lain karena semua diketahui oleh orang lain. Saya selalu bilang kalaupun ibu nggak ada ya semua tetap harus jalan. Itu yang saya kiranya ya mungkin 1-2 lah yang kita tidak bisa diwakili oleh orang lain. Yang lainnya Bisa. Ya. Baik, rasanya nggak cukup ya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Saya harus stop untuk topik ini di sini, tapi nanti akan kita lanjutkan lagi. Sahabat CMC, sesederhana itu seseorang menjadi hebat.
1 adalah niat, 2 komunikasi, 3 manajemen. Ini kata kunci yang sangat sederhana untuk membangun ketahanan keluarga. Dan mencukupkan hati dengan apa yang kita miliki dan mengupayakannya untuk menjadi sumber kebahagiaan kita yang sejati, itu penting. Karena seringkali apa yang kita cari di mana-mana karena hati kita tidak pernah cukup. Terima kasih untuk ilmunya yang sederhana tapi luar biasa. Jangan lupa sahabat CMC selalu like, komen, subscribe, tekan tombol lonceng ya. Kita akan ketemu lagi. Salam untuk keluarga, peluk erat untuk anak-anak, dan sampai jumpa.